Halo, Shalom. Nama saya Eko Stefanus Yose. Hari ini tanggal 19 Mei 2026, saya ingin membuat kesaksian khusus spesial untuk perjalanan hidup saya sama istri saya Vita. Ya. Nah, kami menikah sama Vita itu sudah sekitar 30 tahun. Ada susah, ada senang yang sudah saya alami. Khususnya saya mau sharing tentang 8 tahun terakhir perjalanan yang sangat berat ya. Nah, ini saya mau ceritakan dan saya mau bagikan buat semua orang. Kira-kira 8 tahun yang lalu itu Vita kena kanker serviks stadium 1 di rumah sakit M ya. Waktu divonis itu nggak mudah ya. Vita gemeter, kaget dan sebagainya. Ya, kita harus jalani, terus kandungannya diangkat, terus dia harus sinar 25 kali. Nah, setelah itu sudah bisa aktivitas dan bekerja lagi. Kira-kira 2 tahun kemudian, Vita sakit lagi. Nah, saya mau sharingkan ini penting. Sejak dia kena kanker, biasanya kami bawa mobil sendiri-sendiri. Vita setelah itu minta diantar. Waktu saya mengantar di kantornya di Tunjungan Plus di TP 6 lantai 21, saya mau balik ke kantor dan mau mampir ke suatu bank M gitu ya. Lagi nyetir mobil, Tuhan tuh ngomong begini, kamu jangan ke bank M Basuki Rahmat. Di TP2 itu ada bank M itu. Saya taat dengan suara Tuhan. Oke. Lagi antri di bank, istri saya telepon, dia sudah mau pingsan di kamar mandi. Nah, saya lari dari TP2 ke TP6 naik ke lantai 21. Saya mau katakan, kalau saya tidak taat dengan suara Tuhan, itu parkir mobil itu 7 lantai, dia sudah pingsan. Itu bagi saya sudah mujizat pertama. Mujizat kedua adalah waktu itu COVID, lantai 21 tutup semua. Saya cowok harusnya tidak bisa masuk kamar mandi cewek, tetapi karena COVID, saya bisa masuk kamar mandi cewek. Itu bagi saya sudah mujizat kedua. Yang ketiga adalah pada saat itu dia duduk di kloset, di kamar mandi. Yang pertama adalah kesakitan. Saudara, sakit kanker itu jadi kayak daging dicacat-cacat pakai pisau terus ditarik. Cacat pakai pisau ditarik. Begitu kesakitan dia katakan, "Pak, aku nggak kuat." Nah, terus yang kedua, jadi dia kesakitan. Yang kedua, dia beol itu berdarah, ya. Banyak darahnya ya saya lihat. Yang ketiga, tidak bisa jalan. Keempat, pucat mukanya. Nah, saya tidak mungkin bisa mengangkat istri bawa ke rumah sakit, tidak ada kursi roda. Saya belajar tanya Tuhan lagi, saya bilang, Tuhan harus ngapain? Tuhan ngomong di hati saya begini, kamu berdoa, sembah aku. Ya, kalau kita bikin KKR di gereja, biasa. Kami bikin KKR di kamar mandi berdua. Dalam Vita kesakitan kita nyanyi entah berapa lagu, mujizat terjadi, Tuhan jamah dari kakinya. Panas, naik ke kepala. Dan puji Tuhan langsung sakitnya berhenti, beol berdarahnya berhenti, terus bisa jalan dan pucatnya hilang. Itu mujizat ketiga. Kami bawalah ke rumah sakit S, ya. Diperiksa, ditemukanlah kanker usus stadium 3B, ya. Dokter kumpul di ruang rawat inap 10 hari itu, mereka katakan besok ini kanker yang ada di usus ini mau dipotong, dibuang, terus disambung. Itu rencananya begitu. Anehnya saudara,
Di ruang operasi, saya dipanggil dokter. Jadi dokter ngomong gini, Pak Eko harus masuk lihat posisi istri yang lagi sakit. Ini posisi perut istri saya sudah dibuka gini. Jadi saya pertama kali lihat isi perut Vita. Dokter mau katakan, tadi rencana ini usus mau dipotong, yang ada kankernya dibuang. Ternyata tidak bisa karena kankernya sudah nyebar dan lengket. Perut ditutup lagi, cuma dibuatkan kantong plastik. Nah, ini yang menarik, saudara. Saya masuk ruang rawat inap itu 10 hari. Hari pertama saya tanya, Tuhan Yesus, kenapa ini terjadi? Dan hebatnya Tuhan ngomong di hati saya gini, bersyukurlah dalam segala hal. Kita sering baca Alkitab, bersyukurlah dalam segala hal. Terus saya bilang, saya nggak bisa bersyukur Tuhan. Ini kanker bawa kematian. Poin kedua, Tuhan ngomong lagi, aku izinkan istrimu masuk padang gurun. Padang gurun itu adalah proses di mana untuk dimurnikan sampai kalau dia dipanggil Tuhan siap. Nanti endingnya kelihatan di sana. Yang ketiga, Tuhan ngomong, setiap orang, ini buat Bapak Ibu yang nonton video ini, setiap orang tuh punya padang gurun masing-masing. Bisa sakit, masalah ekonomi, suami, istri, anak pun, itu padang gurun yang kita harus hadapi. Makanya kita selama hidup masalah tidak selesai. Ada aja masalah. Oke? Tapi saat itu saya belum bisa bersyukur. Terus udah gitu, terakhir Tuhan ngomong gini, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan kamu di padang gurun. Itu yang membuat saya bisa bersyukur dan akhirnya Vita masuk dari ruang operasi. Ya udah, kita hadapi masalah ini. Itu waktu itu 12 kali kemo. Kemo itu berat. Kemo 1 2 3 kuat dia, 4 tepar. Jadi rambutnya gundul dan sebagainya. Tapi puji Tuhan akhirnya kami bisa melewati masa-masa sulit itu. Setelah itu Vita bisa kerja lagi dan kira-kira 2-3 tahun kemudian dia sakit lagi, tidak bisa jalan. Saya bawa ke rumah sakit S lagi, diperiksa semua, dokter katakan tidak apa-apa. Jadi akar masalah penyakitnya tidak ditemukan. Kami pembanding kedua ke rumah sakit R. Diperiksa juga tidak ditemukan masalahnya juga. Dan dokter katakan juga tidak, Vita nggak apa-apa. Nah, terus dia tanya, mana CT scan dari S tadi? Dilihat, nggak apa-apa itu, saya nggak bisa baca gitu. Nah, akhirnya saya cari pembanding ketiga, berangkatlah ke Penang, Malaysia. Dan dokter tanya, mana CT scan dari Surabaya? Waktu saya kasih lihat, dia bisa nunjuk. Ini loh, kanker istrimu di sini. Oke. Yang di Surabaya tidak menemukan. Nah, terus dokter bilang, saya periksa ulang dari awal semuanya. Ini yang mengagetkan, waktu diperiksa ulang, ternyata ditemukan 3 penyakit mematikan. Pertama adalah kista ukuran 12 cm. Kista ini kalau terlambat disedot, istri saya, kistanya pecah di dalam perut, meninggal. Oke. Kista setelah ditemukan langsung disedot, entah berapa cc, banyak banget ya. Langsung dia bisa jalan. Bisa jalan dari tempat tidur ke kamar mandi. Nah, yang kedua, ini lebih ngeri lagi adalah ditemukanlah kanker paru stadium 4 dan getah bening stadium 4. Saudara, waktu divonis gitu, jujur, saya sama istri down. Nggak bisa berdoa, nggak tahu harus ngapain lagi. Ini istri tidur, saya di tempat tidur samping. Pada saat kami down, istri sempat berpikiran gini, dia sudah nyimpulkan saya mati di Malaysia. Ya, saya mati di Malaysia. Yang kedua, dia punya teman orang Bea Cukai, tolong ya,
mayat saya dibawa dari Malaysia ke Surabaya. Dan ketiga, dia sudah survei harga peti mati itu berapa dan biaya kematian. Itu situasi kritis pada saat itu. Hebatnya Tuhan tuh langsung ngomong di hati saya. Posisinya saya lagi rebahan. Tuhan ngomong gini, aku tahu kamu sama istrimu down. Aku tahu kamu sama istrimu putus asa. Gak tahu harus berbuat apa lagi. Ya. Terus poin kedua Tuhan ngomong gini, kamu sebagai suami harus kuat. Kalau kamu down, istrimu tambah down. Saya ngomong, loh Tuhan, aku ngerti, aku harus semangat sebagai suami. Tapi gimana caranya? Ini lebih berat dari 2 kanker sebelumnya. Dan Tuhan ngomong, kasih jalan keluar gini, kamu bangun, kamu berdoa sama istrimu, saya lakukan berdoa. Dan waktu berdoa terjadilah mujizat mirip kayak di kamar mandi yang saya cerita tadi. Singkatnya 3 kali kemo setiap 3 minggu ke Penang, itu masih pakai kursi roda. Ya. 456 istri sudah bisa jalan. Puji Tuhan, senang. Singkatnya hasil PET scan terakhir, kanker serviks stadium 1 bersih, usus stadium 3B bersih, paru stadium 4 bersih, getah benih stadium 4 bersih. Senang banget. Ternyata belum selesai masalah. Ditemukanlah kanker kelima, ya. Perfik stadium 4 di saluran kencing. Nah, waktu itu kita bilang ya udah kita hadapi, dan dokter di Penang melakukan cara sama, kemo selama 6 kali setiap 3 minggu sekali. Diharapkan seperti yang 4 kanker ini bersih, hancur dan bersih. Ternyata bandel kanker kelima ini ukurannya tetap 5 kali 6 cm. Mau dioperasi resiko. Dokter di Penang angkat tangan. Oke, kami pindah ke Kuala Lumpur. 3 kali kemo naik ukurannya 7,5 cm, tidak sampai 1 bulan naik 7,5 cm dan sudah masuk saluran kencing dan saluran ginjal. Dokter di KL juga angkat tangan, bahkan poin pertama kanker kelima tidak bisa sembuh dan usia Vita tinggal 3 bulan. Hitungan saya 3 bulannya Mei, sesuai Vita meninggal, ya. Terus akhirnya kami kembali ke Surabaya, ya udah apa yang terjadilah. 1 hari di rumah, dia sakit lagi nggak kuat, besoknya masuk rumah sakit S selama 3 minggu. Nah, intinya secara kedokteran, dokter angkat tangan, Penang, KL maupun Surabaya. Oke, sekarang saya mau bicara secara alam rohnya, ini yang menarik. Nah, jadi ada 2 teman saya yang berdoa buat saya, 2 dalam bentuk penglihatan. Yang satu adalah ini Vita lagi di taman di surga, ya. Jalan sama Tuhan Yesus dengan pujian yang indah. Terus hari Minggunya Vita naik tangga surga dari emas. Terus saya ngomong, loh berarti penglihatanmu istriku meninggal. Gak tahu, Tuhan hanya beritahu seperti itu. Penglihatan kedua, teman saya yang lain, dari teman SMA juga, dia melihat Vita itu sudah digendong sama Tuhan Yesus. Dia bilang, wah ini berat, Vita mau dipanggil Tuhan. Sama. Terus yang ketiga, adik saya Edi, biasanya kalau keluarga meninggal, dia kasih tahu-tahu ke rumah sakit, dia katakan Vita mau dipanggil Tuhan. Dia berdoa dan sebagainya, keluarga dipanggil semua. Nah, yang terakhir, orang mau meninggal itu dia sudah ngerti. Vita ngomong ke saya dan anak-anak dan pesan-pesan terakhir. Ngomongnya begini, Pak, tahun ini aku mau dipanggil Tuhan. Saya ulangin ya, penting nih.
tahun ini aku mau dipanggil Tuhan. Dia sudah ngerti. Tapi dia nego. Kalau boleh dia bilang, saya dipanggil Tuhannya setelah 15 Juli. 15 Juli itu ulang tahunnya dia. Oke. Dia ada 3 nego. Nah, terus yang nego kedua, itu kan dia kesakitan ya. Kalau sudah kesakitan, kasihan. Terus dia nego kedua, kalau saya dipanggil Tuhan, saya tidak sakit lagi. Oke. Nah, terus kami pulang ke rumah 3 hari. Tepatnya malam Lebaran. Itu lagi suasana takbiran. Jam 10 malam. Kira-kira 2 bulan sebelum meninggal. Vita ngedrop. Saya panggil anak saya sama istrinya. Saya ambil gitar nyanyi nyembah Tuhan. Di kamar sebelah ini. Kira-kira setengah jam berdoa, anehnya Vita bangun ngomongnya gini, Pak, tadi roh saya diambil, diangkat, dicabut ya. Dicabut sama Tuhan, terus saya bisa lihat tubuh saya di tempat tidur dengan baju celana yang dipakai saat itu. Dan dia melihat saya, anak saya berdoa di samping tempat tidur. Oke. Terus dibawa dia ke suatu taman di surga. Tamannya itu indah katanya. Puji-pujiannya enak banget gitu. Entah berapa lama dia jalan-jalan sama Tuhan, dia ngobrol-ngobrol sama Tuhan katanya gitu. Saya tanya, emangnya kamu ngobrol apa aja sama Tuhan? Ya nggak tahu ngobrol apa, dia bilang gitu. Nah terus dia bersadar, terus dia ngomong gini sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saya ini meninggal dah. Kalau saya meninggal, saya belum ketemu Lexi. Anak saya yang paling kecil kerja di Jakarta. Lexi ini sekarang yang ngambil video ini ya. Di belakang di belakang kamera itu Lexi yang dikangenin sama mamanya itu. Terus dia bilang, aku kangen sama Lexi belum ketemu gitu ya. Hebatnya Tuhan, langsung nego kedua disetujui. Apa? Pingin ketemu Lexi. Jadi rohnya itu dikembalikan ke tubuhnya, Vita hidup. Terus saya ngomong, loh berarti kamu itu tadi meninggal. Tapi karena kamu nego pingin ketemu Lexi, hidup lagi. Lah opo, aku bilang, sudah enak di surga pulang lagi ke sini. Lah aku kan Lexi ya gitu ya. Oke, langsung Lexi kami panggil, besoknya Vita masuk rumah sakit S lagi selama satu bulan setengah. Ya 1 bulan setengah kami masuk rumah sakit. Lexi datang sekitar 10 hari nginap S maksudnya gitu. Terus pulang kerja, dia ke Jakarta lagi, ada pekerjaan. Terus 2 minggu lagi tidur di rumah sakit sama saya bertiga. Nah, waktu Lexi pulang ke Jakarta, saya cuma mikir logika. Kan permintaan Vita Juli ulang tahun, ketemu Lexi dan tidak sakit. Lexi sudah ketemu mamanya 2 kali, berarti umur Vita sudah amat sangat dekat. Oke. Nah, terus kira-kira itu Vita sudah mulai koma, dia tidak bisa komunikasi. 4 hari terakhir sebelum meninggal dia tidak bisa komunikasi ya, sudah koma, sudah kesakitan gitu ya. Jam 4 subuh, saya doa pagi, setiap pagi saya dibangunin berdoa jam 4 subuh di rumah sakit. Tuhan ngomongnya aneh, ngomongnya gini, kan kemarin istrimu Vita sudah kupanggil, kubawa ke surga. Oke. Tapi dia kangen Lexi dan langsung ku ACC. Perhatikan, Tuhan langsung ACC permintaannya Vita sehingga Vita hidup lagi. Ya. Hidup lagi dan ketemu Lexi 2 kali. Berarti kan dia sudah ketemu Lexi 2 kali. Poinnya ada Tuhan bilang, aku mau panggil istrimu.
Tidak ada nego-nego lagi. Maksudnya nego yang Juli ini ya. Bulan Juli. Nah, poin kedua, Tuhan ngomong gini. Kamu sebagai suami harus siap dan ikhlas. Saudara, jujur, sebelum Tuhan ngomong gini, saya di mulut siap, ngomong siap. Di hati enggak. Karena 30 tahun menikah. Enggak mudah ya. Tetapi waktu Tuhan bilang, kamu sebagai suami harus siap, ikhlas. Tiba-tiba saya ngomong gini, oke Tuhan, aku siap, ikhlas. Karena Vita milik Tuhan. Tuhan mau ambil loh. Ya, dia milikmu. Oke. Poin ketiga, ini yang menarik lagi. Tuhan ngomong gini, bagi manusia, kesembuhan tuh selalu fisik. Ya. Misalnya kita berdoa buat orang sakit, sembuh. Berarti doanya mujizat, manjur. Tapi kalau meninggal, enggak manjur. Ya. Tuhan ngomong, bagiku kesembuhan bukan fisik, tapi adalah roh. Waktu Vita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, dia sudah berhak bersama aku di Firdaus. Ya. Jadi yang paling penting rohnya sudah bersama aku. Fisik itu hanya bonus. Terus Tuhan ngomong lagi gini, aku sudah kasih bonus hidup istrimu 8 tahun. Ya. 8 tahun hidup itu sudah bonus. Tiba-tiba saya bisa tenang, menerima, ikhlas, siap gitu ya. Besoknya keluarga Vita, keluarga saya panggil ke rumah sakit. Saya bilang, kita doanya bukan minta sembuh, tapi penyerahan. Vita sudah masuk surga bersama Tuhan. Jadi, waktu kita berdoa di kuping, pada saat dia nggak sadar, koma, matanya buka sebentar gitu, ngeliat siapa yang berdoa. Telinganya mendengar, dia nangis, keluar air mata. Ya. Nah, terus yang terakhir adalah sebetulnya tiap hari di rumah sakit itu suster menawarkan, Bu Vita, saya pampersnya saya ganti, setiap 3 jam harus ganti pampers gitu ya. Beolnya dibersihin, waslap dan sebagainya. Tapi istri saya tidak mau, dia risih mungkin ya, walaupun sesama wanita. Dia katakan, enggak, yang melayani adalah suami. Jadi saya belajar jadi suster, gantiin pampers setiap 3 jam sekali. Nah, kira-kira hari tanggal 4 pagi, subuh, kira-kira jam 4 subuh. Nah, terakhir itu saya bukan ganti 3 jam, tapi 6 jam sekali. Terus dia tuh kesakitan, kayak tarik napas berat pakai oksigen gitu ya. Tapi terakhir itu tiba-tiba diem. Saya pegang tangannya dingin. Perkiraan saya sudah meninggal. Terus saya panggil suster, diperiksa pakai alat jantung, sudah lurus. Pak Eko, Vita udah meninggal. Panggil dokter, meninggal. Nego yang ketiga, dia katakan, aku kalau meninggal tidak sakit. Itu terjadi di titik terakhir. Sekarang Vita tanggal 4 Mei jam 4 subuh, dia meninggal dengan nyaman, tidak sakit lagi, dia sekarang sudah sembuh sempurna. Dan kalau teman-teman lihat, nanti sebagian ada foto waktu Vita dipanggil Tuhan, itu malam penghiburan pertama sekitar 250 orang, malam hibur kedua sekitar 250 orang, tutup peti hari ketiga sekitar 300 orang, itu belum yang pagi sampai sore datang, semua rata-rata ngomong, Vita senyum cantik. Dia tidak kesakitan lagi. Dia senyum karena sudah ketemu Tuhannya, Tuhan Yesus. Oke. Itu perjalanan hidup saya 30 tahun dan 8 tahun terakhir ini sampai dia dipanggil Tuhan, selesai dia bersama Tuhan di surga. Terakhir
adalah saya mau lengkapi apa arti dari masalah ini, terutama 8 tahun ini. Tuhan ngajar saya begini, kamu jangan cuma ngantar istrimu ke rumah sakit. Ternyata di Penang itu 90% orang Indonesia, ya. Terus banyak orang-orang sakit yang kamu harus doain. Awalnya jujur saya takut. Ya kalau mau didoain. Ya kalau mereka mau bertobat. Tuhan bilang, aku minta kamu taat. Sembuh nggak penting. Itu bukan urusanmu. Ya. Yang penting kamu doain mereka. Nah, saya bersyukur ini 8 tahun ini sudah habis sekitar 5M. Untung ada asuransi sehingga kami tidak jual aset. Ya. Nah, sekarang akhirnya saya mau belajar taat. Saya kasih mungkin 5-6 aja. Yang pertama adalah kami pulang via Singapura cari tiket murah. Di Bandara Penang itu sebelah saya ada 3 orang sekeluarga sakit kanker paru. Stres. Saya kenalan, saya sharing tentang Vita, mereka nangis. Padahal cerita saya biasa. Terus kami dipanggil naik pesawat ke Singapura, sampai di Singapura 4 jam transit. Saya ngomong ke istri, "Mah, saya mau ke kamar kecil." Keluar dari kamar kecil, orang tadi, ini kayaknya bukan orang Kristen, manggil saya, "Pak Eko sini. Tadi diceritain tentang istri, kami putus asa, stres, sekarang jadi semangat. Tapi belum selesai, tolong dilanjut." Saya lupa ngomong ke istri, ya, karena itu mendadak begitu cepat ya. Istri telepon 1 jam. "Pak, kamu kemana aja 1 jam kamar mandi? Ngapain aja?" Saya bilang, ini loh, mendoakan orang sakit. Yang pertama. Yang kedua, saya lagi ngurus asuransi di lobi rumah sakit. Di depan saya ada orang Bandung. Itu lobinya besar rumah sakit itu ya. Saya kenalan, saya sharing tentang Vita, sama ceritanya kayak tadi, nangis dia. Terus saya bilang, boleh nggak berdoa? Setelah selesai berdoa, saya tumpang tangan di tempat umum itu. Bapak ini ngomong gini, "Pak Eko, saya sebagai suami stres. Istri tambah stres, cuma 1 kanker. Paru stadium 4. Lah, Pak Eko loh, kankernya istrinya 4. Kok bisa semangat, bisa doain saya? Kami jadi semangat lagi, ada mujizat." Ya. Terus dia bilang, "Pak Eko pendeta." Saya bilang, "Saya bukan pendeta. Saya orang biasa." Yang ketiga, saya ketemu orang dari NTT. Kanker juga, mirip kayak kasus istri saya, cuma sekitar 2 kanker dia. Nah, waktu saya cerita, terus kami berpisah, saya rawat inap 10 hari di rumah sakit itu. Hari ketiga ketemu suami istri ini lagi, yang dari NTT. Sebetulnya nggak tepat timingnya karena lagi di parkiran mobil di depan rumah sakit. Cuma Tuhan ngomong, kamu doain dia. Terus saya minta izin, "Pak, boleh berdoa nggak?" Saya berdoa tumpang tangan di pinggir jalan, di parkiran itu. Mereka 2 nangis. Terus Tuhan bilang, ajak dia bertobat terima Yesus. Dia bertobat terima Yesus. Berapa tahun kemudian, tepatnya Desember kemarin, saya dapat kabar. Ternyata istrinya meninggal. Suaminya beri telepon saya. Tapi saya bilang, "Pak, yang penting istri sudah bertobat terima Yesus. Dia sama Tuhan di surga." Itu Desember kemarin. Oke. Yang keempat, ini istri lagi kemo. Bosan saya nunggu, saya main lihat HP dan sebagainya. Ternyata di samping saya ada seorang wanita sekitar 35 tahun, stres karena kanker. Ya. Terus saya kenalan, cerita, saya sharing tentang Vita sama dia nangis.
Terus saya bilang, boleh nggak berdoa? Oh boleh Pak Eko, saya berdoa di samping saya ini. Terus Tuhan bilang ajak dia bertobat, nangis dia. Dia pergi manggil 4 ibu-ibu, ini orang dari Jakarta ya. Dia cerita, saya stres didoakan Pak Eko, semangat lagi, kamu kalau mau didoain. 4 orang datang ke saya, terus saya kenalan, saya sharing lagi, terus 4 orang minta didoain lagi. Jadi ya sudah satu-satu saya doain. Itu yang keberapa saya lupa, 4 atau 5 tadi ya. Terus ini ada lagi. Ini Vita lagi mau PET scan. Di depan ada orang di Jakarta stres juga. Saya sharing. Sebetulnya saya sharing buat orang di depan nih. Di samping kanan saya ada Opung ya dari Medan usia 70 tahun. Opung ini dia tidur. Jadi saya nggak cerita ke dia. Dia lagi tidur nyender di kayak dinding semacam begini. Selesai saya cerita orang depan ini, si Opung ini bangun. Dia ngomong gini, rupanya dia dengar, tidur sampai dengar atau gimana saya nggak tahu. Pak Eko, istrinya itu sudah 5 atau 4 kanker. 4 kanker. Bisa sembuh ya? Bisa. Doain saya stres. Saya bilang, Opung sakit apa? Dia sakit kanker getah bening sama ginjal. Ginjal sebelah kanan itu rusak 100%, sebelah kiri tinggal 5%. Jadi akhirnya saya mendoakan Opung sebelah, Tuhan bilang ajak dia bertobat gitu ya. Oke, itu terus dia besoknya ketemu di rumah sakit juga di Penang. Oh ini istrinya, kenalan sama istri saya. Tadi kan istri saya masih di dalam. Oke, terakhir saya nunggu Vita juga lagi kemo. Kita janjian abis kemo ini kita mau ke mall cari masakan Indonesia. Ternyata saudara, saya lagi nunggu, depan saya saya kenalan lagi orang baru. Seorang ibu pakai kursi roda, ada kanker. Kalau nggak salah sekitar 2 kanker. Sama suami sebelahnya saya kenalan dan saya ceritanya sama. Mereka juga nangis, diberkati, tapi belum selesai. Istri keluar, kami ke mall cari masakan Indonesia. Nah, anehnya di mall, saya ditelepon sama bapak yang baru kenal nih. Pak Eko balik rumah sakit enggak? Saya bilang tidak. Kami mau balik ke hotel karena besok kembali ke Surabaya. Dia bilang, boleh enggak kembali ke rumah sakit? Tadi kan baru sharing. Belum doain istriku. Akhirnya saya balik ke rumah sakit, saya doain mereka nangis gitu ya. Terus di Surabaya ketemu lagi, suruh doa lagi. Kemarin saya diundang di gerejanya sekitar 300 orang. Terus mereka kesaksian di mimbar. Dia katakan gini, puji Tuhan istriku sudah sembuh dari kanker, bisa jalan tanpa kursi roda. Ya. Yang mendoakan tuh Pak Eko, tolong Pak Eko berdiri. Jadi saya sama istri bangkit berdiri, disuruh mereka. Dan waktu malam penghiburan pertama, Bapak Ibu ini datang. Waktu tutup peti, mereka juga datang. Nah, ada sekitar 40 orang yang saya tidak mungkin ceritakan di sini semua. Nah, terakhir mungkin di Rumah Sakit S di Surabaya ini, itu ada 7 orang yang saya mau doakan. Salah satu dari luar pulau, kan bosen ya, 1,5 bulan saya di rumah sakit, bahkan total 3 bulanan lah. Saya cari makan di lobi. Di lift ketemu seorang ibu baru kenalan saya, dia stres karena suaminya kena kanker. Kalau nggak salah cuma 1 kanker. Dia menganggap, Tuhan kok berat masalahku, masalah suamiku, 1 kanker ini. Terus saya di lobi ngobrol-ngobrol, saya sharing sama ceritanya. Dia nangis, dia ngomong gini, saya pikir cuma saya yang punya masalah berat.
Ternyata Pak Eko lebih berat, 5 kanker. Tapi kok bisa semangat doain saya. Terus dia bilang, Pak Eko boleh nggak doain suamiku di kamar? Ternyata sama-sama lantai 10 di depan ruangan istri. Saya mendoakan suaminya, dia, intinya saudara, setiap ada masalah, ada maksud Tuhan, yaitu Tuhan mau pakai saya mendoakan orang-orang sakit dan menguatkan mereka. Sembuh nggak sembuh bukan urusan saya, tapi Tuhan mau menjamah setiap orang yang saya doakan. Ya, itu aja kesaksian saya. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang menonton video ini di YouTube ini, dimanapun berada, apapun masalah saudara, jangan putus asa. Sekali lagi, jangan putus asa. Masih ada jalan keluar, masih ada mujizat. Minta mujizat sama Tuhan, Tuhan tolong sanggupkan dan tolong buka jalan. Terima kasih, Tuhan berkati. Amin. How great the chasm that lay between us, how high the mountain I could not climb. In desperation I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Oh, who could